Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pertanyaannya. Bolehkah sholat ba'diyah apabila sudah tertinggal dari sholat berjamaah yang utama? Ya, kalau tertinggal dari sholat berjamaah, antum lakukan sholat yang wajib dulu, mas. Setelah antum selesai sholat berjamaah, sholat yang wajib, baru kemudian ba'diyah. Kalau belum sempat qobliyahnya gimana? Kalau belum sempat, maka antum bisa qadha setelah ba'diyah. Setelah ba'diyah selesai, lalu antum sholat lagi dengan niat mengqadha qobliyah yang tadi terluput. Anak tuh suka nggak tega bunuh semut. Namun ketika anak mau wudhu di rumah, ternyata di lantai banyak semut. Akhirnya anak nyalain air dan semutnya mati semua. Apakah anak dosa? Iya. Kalau semut itu memang sangat mengganggu sekali, Pak, maka ya rukhsah boleh untuk membunuh mereka. Tapi sebatas semut yang mengganggu saja, yang nggak ganggu nggak boleh. Disebutkan sebuah riwayat bahwa ada seorang nabi ya digigit oleh seekor semut. Lalu ia membunuhnya dan membunuh semua teman-temannya. Maka Allah kemudian mewahyukan kepadanya, kenapa kamu tidak bunuh yang menggigit saja? Iya. Artinya kita boleh membasmi yang mengganggu saja, yang nggak mengganggu nggak boleh. Di lingkungan anak, kalau ada orang meninggal setelah dimakamkan, ditalkinkan, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, man imamuka. Ini semua tidak ada satupun dalilnya, Pak. Yang nanya itu malaikat mungkar dan nakir. Ya. Sebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW setelah selesai menguburkan seorang Ansar, kemudian Rasulullah SAW bersabda apa? Ista'idzu billah min azabil qabr. Salu li akhikum at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Mohonkan untuk saudara kalian ini kekuatan, karena dia sekarang sedang ditanya. Itu setelah Rasulullah selesai menguburkan siapa? Seorang Ansar. Rasulullah hanya mengatakan, mohonkan untuk saudara kalian at-tathbit, kekuatan. Fa innahu al-an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Rasulullah tidak nanya, kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, jawab ya Allah. Apalagi seperti yang dilakukan oleh zaman sekarang, Mbak. Ya, dia bilang katanya, nanti saya WA malaikat mungkar nakirnya lah. Siapa dia mau WA? La ilaha illallah. Rasulullah aja nggak pernah. Bahkan saya pernah lihat ya, seorang yang merasa dirinya Habib gitu, Pak. Dia bilang di kuburan ibunya, Mak, kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir, bilangin, suruh nanya sama Habib aja. Rasul nggak pernah begitu. Ketika Rasulullah telah selesai menguburkan, apa kata Rasulullah? Mohonkan kekuatan. Mohonkan kekuatan untuk saudara kalian, karena sekarang dia sedang ditanya. Padahal beliau manusia terbaik, Rasul terbaik, Sayyidul Bashar, Sayyid Walid Adam. Kenapa nggak Rasulullah nelpon aja tuh malaikat mungkar nakir? Tuh yang ditanya itu sahabat gue itu. La ilaha illallah. Zaman sekarang ini aneh-aneh, Pak. Iya. Padahal dia juga kalau mati, kira-kira selamat nggak tuh dari malaikat mungkar nakir? Masalahnya jawaban itu adalah sesuai dengan keadaan dia hidup, Pak.
Kalau dia waktu hidupnya tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah kenal Islam, nggak pernah kenal Rasulullah SAW, bagaimana dia akan bisa jawab? Yang bisa menjawab man rabbuka rabbi Allah, yang waktu hidupnya dia kenal Allah, dia mentauhidkan Allah, dia menjauhkan kesyirikan, dia menaati Allah, menjauhi larangannya, baru dia bisa mengucapkan ya Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Iya. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Malik yang panjang itu, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, ya. Apa seorang mukmin ketika ditanya oleh malaikat di kuburnya, ya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Apa yang terjadi? Si mukmin berkata, bersyahadat la asyhadu an la ilaha illallah Rabbi Allah. Si mukmin, siapa mukmin, Pak? Disebut mukmin itu yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Disebut mukmin itu yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan, yang ittiba kepada Rasulullah dan menjauhi kebid'ahan. Mukmin yang sempurna. Ya akhi, ya. Saat melaksanakan haji atau umroh, wanita lebih baik sholat di masjid atau di hotel, ya Ustaz? Kalau sholat di masjid saya katakan boleh. Cuma masalahnya mana yang lebih utama? Iya. Permasalahannya, Pak, apakah hotel itu kedudukannya sama dengan rumah atau tidak? Yang kedua, ilat kenapa Rasulullah lebih menganjurkan wanita sholat di rumah apa? Ilatnya apa? Ilat itu artinya alasannya apa? Karena kaidah usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Ilat ada, hukum ada. Ilat tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Nah, sekarang alasan kenapa wanita sangat dianjurkan di rumah adalah karena keluarnya wanita itu fitnah. Ya, dikhawatirkan akan campur bau dengan laki-laki dan yang lainnya. Ya. Nah, ilat ini ada nggak di Makkah dan Madinah? Kalau ada, berarti hukumnya sama. Ya, walaupun kita tidak mengatakan kamu nggak boleh sholat di masjid, nggak, silahkan. Ya, tapi penuhi syarat, yaitu jangan sampai apa? Tabarruj. Dan banyak sekali jamaah umroh wanita pergi ke masjid pakai lipstik, ya, pakai bedak, udah kayak ondel-ondel, ya Pak. Bagaimana seperti yang dibolehkan? Nggak boleh. Ya, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.